Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang mungkin sering terlewat dari perhatian kita, tapi dampaknya itu luar biasa dalam. Kita bakal ngebedah sebuah literatur buat benar-benar memahami reaksi emosional kita terhadap orang tua yang makin bertambah usianya. Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita gampang banget kehilangan kesabaran sama sosok yang dulu menghabiskan seluruh kesabarannya buat kita? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa darah tiba-tiba naik, atau tanpa sadar narik napas panjang, cuma gara-gara ada orang yang nanya hal sederhana, tapi diulang 2 atau 3 kali? Coba simpan perasaan itu sebentar, karena kita bakal masuk ke sebuah cerita yang sangat kuat. Cerita yang mungkin banget bakal mengubah cara kalian memandang rasa kesal itu selamanya. Bagian pertama, kisah di tepi danau, ujian kesabaran di sore yang tenang. Coba bayangin situasi dari literatur yang kita bahas ini, ada seorang ibu yang sudah renta, duduk di kursi roda, ditemani putra dewasanya. Mereka lagi duduk bersebelahan, nikmatin sore yang damai di pinggir danau. Nah, perhatiin deh gimana interaksi ini dimulai. Sang ibu nunjuk ke arah seekor burung, lalu nanya, "Nak, burung apa yang berdiri di sana?" Polos banget kan? Ini murni rasa ingin tahu yang sederhana, sesuatu yang wajar banget dibagi sama orang tersayang. Dan respon sang anak di sini benar-benar sesuai ekspektasi kita. Dia jawab dengan sopan dan santai, "Bangau, mah." Dia tetap tenang, tetap hormat. Semuanya berjalan mulus. Obrolan ini rasanya kayak cuma angin lalu aja di sore yang damai itu. Tapi tunggu dulu. Nggak lama setelah itu, ketegangan mulai kerasa. Sang ibu nunjuk lagi dan menanyakan burung yang persis sama dengan pertanyaan yang pada dasarnya nggak berubah. Ingat kan sama refleksi kita soal rasa kesal di awal tadi? Di titik inilah, ujian kesabaran mulai mengetuk pintu emosi si anak. Di sini, kalian pasti udah bisa ngerasain kekesalan yang mulai merambat naik di jawaban singkat si anak. Lewat teksnya, kerasa banget ada helaan napas yang tertahan di balik kata "ya". Kesabarannya mulai menipis, padahal pertanyaannya kan sama persis kayak yang pertama. Lalu, narasi ini nyampe di titik kritis. Sang ibu melihat burung tadi lagi terbang, beliau nunjuk lagi, dan yap, untuk ketiga kalinya menanyakan hal yang sama. 3 pertanyaan. Cuma 3 kali loh. Dan ini bawa kita ke klimaks ceritanya. Sang anak meledak. Dia ngebentak ibunya. Alih-alih melihat sosok ibu yang cuma pengen ngajak ngobrol, dia malah ngeliat itu sebagai gangguan yang harus buru-buru dihentikan. Dalam literatur diceritakan, begitu dengar bentakan itu, sang ibu terdiam, dan air matanya menetes. Ini benar-benar respon faktual yang bikin patah hati, dari seseorang yang cintanya dulu nggak pernah bersyarat buat si anak. Oke, kita masuk ke bagian kedua, ironi sebuah kesabaran. Hitungan matematis yang mengejutkan di balik reaksi kita. Hal yang menurut saya benar-benar menarik dari cerita tadi adalah gimana angka-angka sederhana justru ngebongkar ironi emosional dari sikap kita sendiri. Teks dari sumber kita ini ngasih perbandingan yang tajam banget. Coba deh kita bayangin anak kecil. Kira-kira berapa kali seorang balita nanyain hal yang sama ke ibunya? Sekali, 4 kali, atau mungkin bisa sampai 10 kali? Terus apa respons ibunya? Beliau pasti bakal jawab dengan penuh kasih sayang, dengan kesabaran yang kayaknya nggak ada habisnya, sampai si anak benar-benar puas. 10 kali nanya, 10 kali dijawab dengan penuh cinta. Tapi kontrasnya di sini tuh benar-benar menyayat hati. Ibu dalam cerita kita ini cuma nanya 3 kali. Sekali lagi, cuma 3 kali. Dan dalam 3 kali pertanyaan itu aja, putranya sendiri udah ngebentak dia sampai 2 kali. Kesabaran si anak habis cuma dalam hitungan menit. Untuk seorang wanita yang udah menghabiskan seumur hidupnya buat bersabar ngadepin dia. Ini ngilustrasiin inti masalahnya dengan brilian banget. Di satu sisi, ada masa kecil kita, di mana kita dengan santainya ngabisin kesabaran orang tua saat kita nanya ini itu tanpa henti. Di sisi lain, masa dewasa kita, di mana kita jadi pelit banget cuma buat ngasih sedikit kesabaran saat ingatan orang tua kita mulai memudar. Pertanyaan besarnya, kenapa sih kita sering gagal ngasih sesuatu yang dulu gampang banget kita terima? Lanjut ke bagian ketiga, belajar mengelola kemarahan, mengendalikan badai di dalam diri. Poin krusialnya sekarang adalah gimana caranya kita nyari strategi buat mencegah diri kita bereaksi impulsif pas rasa kesal itu mulai muncul. Menariknya nih, sumber literatur kita ngasih korelasi yang benar-benar nggak terduga. Kemampuan mengendalikan emosi ini dikaitkan dengan Genghis Khan. Iya beneran, disebutkan kalau senjata rahasia sang kaisar dalam menyatukan kerajaan itu bukan cuma seberapa besar pasukannya, tapi manajemen emosi, yaitu kemampuannya buat ngontrol amarah secara sadar.
Ini jadi bukti nyata kalau penaklukan terbesar itu bukan soal menaklukkan wilayah atau orang lain, melainkan menaklukkan impuls di dalam diri kita sendiri, apalagi terhadap orang yang paling rentan di sekitar kita. Jadi, gimana cara prakteknya? Literatur kita nyaranin 4 langkah simpel ini. Pertama, kenali pemicunya pas kalian ngerasa darah udah mulai naik. Kedua, ambil napas pelan-pelan buat ngasih jeda ke diri sendiri. Ketiga, ingat-ingat lagi masa kecil kalian. Gimana sabarnya mereka ngejawab pertanyaan kalian yang mungkin puluhan kali itu. Dan terakhir, pakai memori itu sebagai jangkar buat merespons mereka dengan penuh kelembutan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian keempat, batas waktu kehidupan. Mengapa kita harus bertindak sekarang? Kenapa sih manajemen emosi ini sifatnya mendesak banget? Jawabannya simpel, dan teks pendukung kita mengingatkan hal ini, karena satu-satunya kemewahan yang nggak kita miliki adalah waktu. Sumber literatur kita ngebagiin beberapa fragmen cerita soal kehilangan. Ada cerita tentang peringatan kematian Eric, lengkap sama es krim vanila, kue stroberi, dan air mata ibunya. Terus ada juga potret rentannya seorang pengemis wanita di daerah kumuh Los Felidas. Dan ada satu doa putus asa ke Tuhan yang isinya cuma minta waktu 1 jam saja. Cerita-cerita ini dengan jelas banget menyoroti betapa rapuhnya hidup kita, dan betapa cepatnya orang-orang yang kita cintai bisa pergi untuk selamanya. Coba deh kita petakan jejak waktu kehidupan kita. Polanya kelihatan jelas banget kan? Kita mulai dari anak-anak yang nanya tanpa henti, lalu tumbuh jadi orang dewasa yang sibuk, capek, dan gak sabaran, sementara di saat yang sama ingatan orang tua kita makin memudar. Peringatan terkerasnya ada di fase paling akhir, kenangan. Jangan sampai kita baru tersadar pas udah di fase itu dan cuma bisa memohon tambahan waktu 1 jam aja hanya untuk bisa ngejawab pertanyaan, burung apa itu? Kita masuk ke bagian kelima, hukum alam kasih sayang. Mengembalikan cinta yang telah diberikan kepada kita. Pada akhirnya, semua benang merah dari teks-teks yang kita bahas ini bermuara ke satu kebenaran mutlak soal hubungan kita sama orang tua. Teks ini menyimpulkannya dengan sangat indah. Mengembalikan cinta tanpa syarat, menjaga hati seorang ibu biar nggak terluka pas dia mulai lemah dan pelupa, itu bukanlah sebuah prestasi. Mengutip sang penulis, itu udah hukum alam teman-teman. Mengabaikan kesabaran buat mereka, itu sama aja kayak kita lagi melawan hukum alam itu sendiri. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif yang bisa kalian renungkan setelah bedah literatur ini selesai. Di masa depan, ketika ibu atau ayah kalian menanyakan hal yang sama berulang kali, apakah kalian bakal jadi anak yang ngebikin air mata mereka menetes? Ataukah kalian bakal ambil napas panjang, tersenyum, dan memberikan cinta yang sama kayak yang dulu ngebikin kalian tumbuh dewasa? Pilihannya ada di tangan kalian sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak analisis kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.